Shalom. Hari ini kita sama-sama kembali ketemu untuk kita dikuatkan melalui firman Tuhan. Karena saya percaya firman Tuhan itu adalah makanan yang terbaik buat setiap kita. Kita mau baca Mazmur 1, di judulnya adalah dikatakan jalan orang benar dan jalan orang fasik. Saya berdoa setiap kita adalah golongan orang-orang yang benar. Ayat pertama dikatakan, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, ya, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Kalau kita perhatikan di sini ada 3 hal yang perlu kita hindari dalam hidup ini. Yang pertama adalah kita tidak boleh berjalan menurut nasihat orang fasik. Ya, jangan sampai kita menjadi bebal, jangan sampai kita menjadi fasik karena kita mendengarkan nasihat orang-orang fasik. Yang kedua dikatakan yang tidak berdiri di jalan orang berdosa. Jangankan kita berdiri, hati-hati ketika kita berdiri saja kita bisa kena arus. Kalau kita nggak apa-apa lah kumpul-kumpul sama orang berdosa, atau saya nggak ikut berdosa sekarang. Tapi perhatikan saja, lama-kelamaan kalau kita hanya sekedar berdiri, pasti kita akan ikut arus orang berdosa. Ini yang kemudian lebih parah lagi, yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Ini artinya kita sempatkan untuk berkomunikasi, kita fellowship dengan mereka, kita kumpul-kumpul dengan mereka, kita kumpul dengan pencemooh. Yang ada apa? Tadinya mungkin kita perkataannya benar, tapi lama-kelamaan karena kita kumpulnya sama orang seperti ini, kita akan jadi sama seperti mereka. Kita juga akan menjadi seorang pencemooh karena kita kumpulnya sama orang-orang yang suka pencemooh. Tetapi ya 3 hal itu yang harus kita hindari. Kemudian yang harus kita lakukan apa? Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Banyak-banyak kumpul sama Tuhan, banyak intim sama Tuhan. Bahkan kalau boleh saya tambahkan, banyak kumpul dengan anak-anak Tuhan. Ya, supaya apa? Supaya kita itu bisa mengerti kebenaran firman Tuhan. Kita nggak lihat kebenaran dunia, ya kenyataan keadaan yang kita hadapi hari-hari ini, tapi kita ubahkan kenyataan hari-hari ini sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Dunia boleh tidak baik, tapi setiap anak Tuhan pasti mengalami yang namanya kebaikan Tuhan. Kuncinya apa tadi? Banyak kumpul sama Tuhan, merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Apa yang terjadi? Ayat yang ketiga. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Ya, saya bersyukur kalau kita banyak kumpul sama Tuhan, kita banyak mendengarkan firman Tuhan seperti ini, kita seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Ya, saya berdoa setiap kita tidak akan mengalami yang namanya kekeringan. Dunia boleh dalam kekeringan, tapi setiap anak Tuhan yang nempelnya sama Tuhan, ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Dikatakan tidak berhenti berbuah. Kemudian apalagi, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Di saat banyak orang mengalami frustrasi, kegagalan di masa-masa seperti ini, saudara dan saya, kita anak Tuhan, kita harus terus nempel sama Tuhan, dan apa saja yang kita perbuat itu berhasil. Dari tempat ini saya berdoa, setiap kita adalah orang-orang yang diberkati Tuhan dan menjadi berkat buat kemuliaan nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.